Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur atas semua anugerah Tuhan, bersyukur juga untuk hari ini kita bertemu dalam renungan kita. Tetap semangat, tetap bersuka cita, karena kita yakin bersama Tuhan kita pasti memiliki kemenangan. Amin. Namun sebelum kita masuk dalam renungan kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, Kaulah harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 23 sampai ayat 40. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah orang Israel. Orang akan mengucapkan perkataan ini lagi di tanah Yehuda dan di kota-kotanya. Apabila aku telah memulihkan keadaan mereka, Tuhan kiranya memberkati engkau, hai tempat kediaman kebenaran, hai gunung yang kudus. Di sana akan duduk Yehuda beserta segala kotanya, petani-petani dan orang-orang yang menggembala dengan kawanan ternak. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Sebab itu aku bangun dan melihat tidurku menyenangkan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan melimpahi kaum Israel dan kaum Yehuda dengan benih manusia dan benih hewan. Maka seperti tadinya aku berjaga-jaga atas mereka untuk mencabut dan merobohkan, untuk meruntuhkan dan membinasakan dan mencelakakan. Demikianlah juga aku akan berjaga-jaga atas mereka untuk membangun dan menanam. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu orang tidak akan berkata lagi, ayah, makan buah mentah, dan gigi anak-anak yang menjadi ngilu. Melainkan setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri. Setiap manusia yang makan buah mentah, giginya sendiri menjadi ngilu. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka
dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Beginilah firman Tuhan yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang mengharu biru laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih lagi dari hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki, demikianlah juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel karena segala apa yang dilakukan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa kota itu akan dibangun kembali bagi Tuhan, dari menara Hananel sampai pintu gerbang sudut. Kemudian tali pengukur itu akan merentang terus sampai ke bukit Gareb, lalu membelok ke gua dan segenap lembah itu dengan mayat-mayat dan abu korbannya, dan segenap tanah di tepi sungai Kidron sampai ke sudut pintu gerbang kuda ke arah timur akan menjadi kudus bagi Tuhan. Orang tidak akan meruntuhkan dan merobohkan lagi di sana untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah jaminan yang pasti. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, hal yang sangat diperlukan bagi seorang tawanan yang mendapat kebebasan adalah jaminan hidup. Tanpa jaminan, seseorang tidak akan pernah bisa merasa tenang dan selalu dihantui bayang-bayang kalau kebebasan itu semu atau bohong. Ya, dan juga seorang perampok, dia memerlukan jaminan agar nyawanya tertolong. Ya, sedang jemaat Tuhan. Setelah Allah menyatakan janji pemulihan atas bangsa Israel, Allah menyatakan jaminan atas janji itu. Seperti pastinya matahari menyinari siang, serta bulan dan bintang menerangi malam. Ini jaminannya. Demikianlah perkataan Tuhan Allah pasti. Apa yang dikatakan oleh Tuhan adalah pasti. Ya, Tuhan akan kembali memulihkan keadaan bangsa Israel. Ini janji Tuhan. Kota itu akan berdiri selamanya dan tidak akan diruntuhkan. Pertanyaan ini menunjukkan kepada pembebasan bangsa Israel dari Babel dan pembangunan kembali kota Yerusalem setelah genap 70 tahun pembuangan bangsa Israel. Mereka akan kembali ke Yerusalem di bawah pimpinan Ezra dan kemudian Nehemia. Ini adalah janji Tuhan. Tetapi sedang jemaat Tuhan, pernyataan Tuhan ini tidak hanya merujuk kepada bangsa Israel saja, tetapi juga gereja sebagai umat Tuhan yang telah dipulihkan oleh Tuhan. Yerusalem bukan lagi kota secara fisik di daerah Timur Tengah, melainkan kota Allah di mana umat Allah menyatakan penyembahan kepadanya. Sedang jemaat Tuhan terkasih, setiap kali kita melihat matahari saat siang serta bulan dan bintang saat malam, kita akan mengingat bahwa segala ketetapan Allah akan terjadi. Allah senantiasa mengingat janjinya kepada kita. Sedang jemaat Tuhan, Allah tidak akan pernah ingkar janjinya. Jadi kita tidak hanya diselamatkan dan diikat kembali dalam ikatan perjanjian, tetapi sekaligus dijamin oleh Tuhan sendiri. Hidup dalam jaminan Tuhan yang pasti membuat kita senantiasa hidup tenang dan penuh keyakinan. Ingat ya, janji Tuhan tidak dipengaruhi oleh kondisi keadaan kita. Kalau kondisi kita buruk, janji Tuhan tidak ada. Kondisi kita baik, janji Tuhan itu ada. Bukan begitu. Apapun kondisi dan keadaannya, janji Tuhan akan digenapi. Amin. Apapun yang kita alami saat ini, mungkin kita sedang sakit, mengalami kesusahan, atau menghadapi pergumulan yang berat. Ingatlah bahwa janji Tuhan adalah pasti, sedang jemaat Tuhan.
Inilah pengharapan kita yang kuat sebagai orang percaya bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah, karena janji Tuhan itu ya dan amin. Hidup dalam janji Tuhan yang pasti menuntut kita untuk tidak mudah menyerah dan putus asa. Kalau kita mengingat janji Tuhan itu, pasti kita tidak akan mudah menyerah, walaupun tantangan apapun yang kita alami. Dalam keadaan apapun kita senantiasa hidup dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan selalu beserta kita. Jaminan yang pasti dari Tuhan akan kita terima seperti bangsa Israel, jaminan yang mereka terima bahwa mereka akan dipulihkan lagi. Ya, mereka akan dipulihkan lagi. Ini janji Tuhan. Dan kita pun akan dipulihkan oleh Tuhan, asalkan kita mau setia, taat kepada Tuhan. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajari kami bahwa kami selalu menanti jaminan yang pasti dari Tuhan. Dan kami amin, dan kami iman itu ya Tuhan. Karena kami percaya dalam Tuhan kami mendapat jaminan yang pasti. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin.